Jadi gue tuh dari kemarin sama Memel lagi menyoroti satu hal kebetulan. Halnya gini, kita lagi lihat, gak usah disebut lah ya siapa, pembicara, pengkhotbah yang kalau khotbah itu selalu eh, jelas gak ada eksposisi gitu ya. Tapi kita fine lah, kita udah terbiasa dengerin model begitu. Tapi isinya cuma full kesaksian, kesaksian, dan kesaksian tentang diri. Nah, Memel tuh bilang begini, ada kalimat Memel yang bagus banget. Kita itu nggak bisa kendalikan motif hati kita seringkali. Makanya ketika lu cerita tentang diri lu, ketika lu tentang posting tentang diri lu gitu ya, rasanya kita hampir-hampir nggak bisa mengendalikan motif hati kita. Itu ketika lu menyampaikan kesaksian, sebuah kesaksian, pasti biasanya lu akan berpikir bahwa ini loh, gue mau kasih tahu ke orang-orang, gue pengen flexing bahwa gue tuh hebat, gue tuh udah mencapai ini, gue tuh udah pernah beli kue cucur dan akhirnya mendapat sebuah promosi dari Tuhan dan sebagainya. Nah, gue langsung relate, gue keinget sama kalimatnya Kocan yang dulu pernah bilang gini, kita nggak bisa percaya diri kita soal harta dan tahta. Lu bilang wanita apa enggak waktu itu? Gue lupa. Pokoknya ada harta dan tahta gitu. Kita nggak bisa percaya diri kita. Jadi ketika Memel belakangan ini ngomong kalimat yang tadi tuh, kita nggak bisa seringkali kita nggak bisa kendalikan motif hati kita. Gue langsung relate sama kalimat lu yang itu. Lu masih setuju nggak sih sama kalimat lu yang itu? Kita nggak bisa percaya diri kita soal harta dan tahta dan sebagainya. Itu kan yang bikin lu sebenarnya mengurung diri, tanda kutip ya, mengurung diri agar lingkaran lu tetap kecil kan. Bahasamu kan gitu kok. Ya kan selalu kecil. Dan sekarang begitu lu punya medsos, Instagram, lingkaran lu mendadak gede ya. Gak juga sih. Gak juga ya. Gak juga sih. Tapi lu masih percaya nggak kalimat itu? Masih, tapi ngomong kita nggak mau perkenalan dulu ya. Lu masukin ke YouTube tiba-tiba langsung ngobrol begini. Lu nggak kenalin Nggak kita apa-apa, siapa, kenapa? tujuannya apa gitu. Harus begitu ya, nggak usah lah ya. Gak usah lah ya. Jadi bagi lu orang yang nonton di YouTube somehow lu Ya, ketemu lu orang kita. yang nonton YouTube, lu orang pasti kenal kita berdua lah, gitu Ya kan. kalau enggak lu orang bingung ya udah lah ya, bodo amat gitu. Gak usah kenal kita juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Apakah gue masih percaya? Iya. Dan itu kan lahir dari pengalaman pribadi gua. Sebenarnya salah sih kalau pengalaman pribadi gua gitu. Karena gua nggak pernah ada di posisi di mana gua kaya raya, gua nggak pernah ada di posisi di mana gua punya tahta, dan gua nggak pernah ada di posisi di mana gua digandrungi banyak lawan-lawan jenis gitu sehingga harta tahta wanita gitu. Ini kan bukan seperti gua sudah pernah mengalami semuanya kayak Salomo lalu gua menyimpulkan bahwa ternyata gua nggak bisa percaya diri gua sama itu. Tetapi itu adalah kesimpulan yang gua dapat dari pengalaman-pengalaman orang lain. Kayak gue melihat banyak hamba Tuhan yang jatuh karena wanita, karena harta, karena tahta. Dan itu juga bukan hal baru kan, itu bukan barang baru di Ya, Alkitab. ya. Daud jatuh karena Bathsheba, Salomo jatuh karena banyak harta dan banyak wanita. Itu bukan barang baru lah gitu. Jadi memang dalam sejarah manusia tiga tata itu memang benar adanya, sulit dipercaya. Tetapi kan kalau kita berkata bahwa tata ini yang sulit dipercaya itu tidak benar. Yang tidak bisa dipercaya kan kita. Kita yang tidak bisa dipercaya ketika si tata ini datang gitu. Maka melihat banyak pengalaman hamba-hamba Tuhan yang jatuh, gue akhirnya berikhtiar bahwa Ikhtiar jangan dong. bahasa gue tinggi Ikhtiar bro. dong. Gila lo, Itu jangan berusaha menghina loh. Kalau gue. gue nggak salah tangkap, ikhtiar itu berusaha. Lu malah ikhtiar sih. Beritikat Iya, kali, maksud tuh beritikat. enggak ikhtiar dulu dong. Jadi gue berikhtiar gitu. Kayak gue beritikat iya kan perbuatan, tapi gue berikhtiar bahwa ada prinsip dalam diri gue bahwa gue harus sangat berhati-hati. Nah, yang lucu adalah ketika gue mulai membuka pikiran gue kepada jangan-jangan memang si tata ini sebegitu berbahayanya sampai kita tidak bisa dipercaya sama itu. Ketika gue mulai entertain that thought, gue mulai melihat pola hidup gue yang sangat kecil. Gue nggak pernah kaya, ya kan? Tetapi sekalipun gue nggak pernah kaya, uang yang sedikit itu pun mampu membuat gue gila Cukup. belanja Ya, gitu. ya, ya, Kan ya. goblok. Jadi Mm-mm. kalau kita pikir bahwa kalau lu nggak bisa dipercaya pada perkara kecil, lu nggak mungkin bisa dikasih kepercayaan pada perkara besar. Dan faktanya adalah setiap kali gue dikasih kepercayaan kepada uang yang sedikit ini, pikiran gue langsung belanja. Oke, lu cukup Gitu. shopaholic ya sebenarnya ya. Enggak juga, tetapi gini, gue pengen barang bagus. Gue mengenali Oke. itu, gue pengen barang bagus. Gue pengen dikenali sebagai orang yang keren lah, istilahnya begitu kan. Mm-mm. Maka gue beli barang-barang palsu, jujurnya begitu Ya, dong. LV palsu,
Ah, enggak lah, enggak sampai LV, enggak sampai LV Apa begitu. Gue Burberry suka Burberry Burberry gitu. palsu. Burberry kemejanya palsu, men 16 juta nggak mungkin lah begitu. Tapi Tapi parfummu palsu aja wangi kan? enggak, kalau parfum kan masih terjangkau. Tapi gue dituntut gak sih lu masukin YouTube, ntar gue ditangkap gak sih gara-gara gue beli barang begituan Iya, ya? Gue kan memang ngejebak lu gitu kan, sengaja gue gue. gue pergi ke Mangga 2 gitu, gue ngeliat di online yang mana sih yang kelihatan keren lah gitu. Tetapi kan fakta bahwa gue mau terlihat keren dan ada keinginan dalam diri gue, aduh andai gue punya banyak uang sehingga gue bisa beli yang asli. Itu kan sudah warning. Iya. Maka kan kelihatan, oke, lu uang kecil aja lu bisa beli yang dalam tanda kutip palsu KW-KW gitu ya. Kalau lu uang banyak mungkin nggak lu bisa menahan diri untuk beli yang asli? Enggak, pasti gue beli. Pasti gue usahakan. Berarti kalau tadi lu bilang lu nggak pernah punya pengalaman, semua pengalaman orang, tapi dalam kasus ini yang barusan lu sebutkan sebenarnya itu pengalaman lu pribadi kan, bahwa damn, gue baru punya segini aja gue udah begitu, gimana nanti gitu kan, sehingga lu mencegah, melakukan langkah-langkah preventif agar lu nggak jatuh atau nggak terlalu jauh lah ya, ibaratnya gitu kan. Ya, kan akhirnya kan misalnya kita belajar dari pengalaman. Tidak harus pengalaman diri sendiri kan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya ngapain gue harus jatuh untuk mengalami kalau gue bisa melihat berbagai contoh yang tersedia di depan gue dan ikut belajar dari pengalaman dia, ikut berguru dari pengalaman dia. Kan begitu. Dan maka akhirnya gue berusaha untuk membatasi diri bahwa Chandra itu tidak bisa dipercaya sama 3 itulah. Maka gue mengecilkan lingkup gue. Gue sangat berhati-hati dengan kata sukses. Gue sangat berhati-hati dengan uang, berhati-hati dengan power begitu. Sekalipun akhirnya harus diakui, lu nggak pernah mengalami ada di sana kan ya? Iya, lu bullshit dong ngomong. Ya boleh lah lu ngomong begitu. Ngapain juga lu dengerin gue yang nggak pernah sukses di mana-mana begitu kan? Ya nggak apa-apa juga. Tetapi dalam hati gue mengambil pelajaran ini terlalu licin. Dan gue terlalu sombong untuk bisa berkata, gue akan kaya one day, dan gue akan tetap memuliakan Tuhan, dan hati gue tidak akan bergeser. Itu terlalu sombong. Gue tahulah diri gue siapa. Dan karena gue tahu diri gue siapa, lebih baik gue mengecilkan diri sebelum gue betul-betul tergelincir. Janganlah mencobai diri. Nah, kan akhirnya kita semua ini sama di dalam pengalaman kemanusiaan. Baiklah, suksesnya Angga sama suksesnya Chandra sama. Tapi dalam pengalaman kemanusiaan kita, keserakahan lu tuh ada dalam diri gue, dalam level tertentu. Gitu. Keinginan untuk kaya, ingin sukses, ingin dipandang, ingin dipuji, divalidasi, dipuja-puja itu ada dalam diri gua. Sekalipun dalam wujud dan bentuk dan level yang berbeda, tapi ada. Oke. Jadi kayaknya kalau kita melihat dari sisi itu, kita bisa relate kepada pengalaman banyak orang dan berguru kepada pengalaman banyak orang, sekalipun kita tidak betul-betul ada di level mereka atau kita tidak betul-betul mengalami yang mereka alami. Kemanusiaan kita yang memungkinkan itu kan. Tapi ini kalau gue lihat ya, ini bukan cuma kesadaran diri yang besar, yang tentu mungkin jarang banyak orang punya ya. Dari mana ide bahwa ini bahaya, kemudian saya tidak boleh lewat situ. Rasanya menurut gue nggak banyak orang yang punya keberanian dan kesadaran sampai sana. Mungkin banyak orang tahu itu bahaya, tapi banyak orang juga tetap jalanin itu gitu ya. Banyak orang tahu itu salah, tapi banyak orang juga toh menikmati perjalanan menuju kesalahan itu. Nah, kalau lu kan nggak, gue lihat agak lain. Lu berangkat dari sebuah kesadaran, oke, gue nggak boleh ke sana karena itu berbahaya, itu licin tadi pakai bahasamu, jadi gue nggak harus stop sampai sini, kecilkan lingkaran diri sehingga nggak boleh sampai sana. Tapi buat gue kok itu bukan cuma kesadaran, buat gue itu sudah relate sama isu pribadi. Gue pernah tanya sama Ci Virgin, apakah orang yang memang sengaja mengecilkan lingkaran hidupnya gitu ya, atau mungkin membatasi, meletakkan banyak boundaries agar dia tetap di dalam lingkaran yang kecil, jangan-jangan punya isu pribadi juga gitu ya. Isu pribadi dalam artian memang gue nggak ngerti bahasa psikologisnya, apakah mungkin bisa disebut minder, tapi kayaknya nggak, kurang tepat kalau minder ya, at least isu pribadi, sehingga dia juga ternyata nggak punya keberanian lebih buat melihat dunia luar yang ternyata mungkin bisa bikin dia tetap bertumbuh, kan kira-kira gitu. Apakah iya solusinya harus dengan mengecilkan lingkaran? Apakah iya solusinya harus dengan bertapa di lingkup yang memang kecil gitu ya? Toh kalau memang bisa keluar dan melihat dunia dan ternyata banyak refleksi-refleksi yang bisa diambil, bukankah jadi lebih matang dan bersentuhan dengan banyak orang misalnya? Gimana menurut lo? Relate gak sama isu pribadi yang mungkin selama ini lo tahu? Mungkin lah, bukan mungkin lah. Gitu ya. Pastilah, maksudnya kan makanya akhirnya gue tidak pernah mempromosikan ini sebagai prinsip yang harus dimiliki oleh orang. Mari kita kecilkan lingkup kecil. Gue nggak pernah bilang itu. Even dalam khotbah lu nggak pernah ya? Nggak pernah. Tetapi gue selalu bilang begini, manusia tuh tidak bisa dipercaya sama kekuasaan. Bagi gue itu prinsip yang cukup valid.
Oke. Karena kita lihat banyak lah tokoh-tokoh Mhm. politik-politik yang akhirnya jatuh, orang-orang yang awalnya kita yakini sebagai dia akan bersih, ketahuan juga telah jatuh dan kotor endingnya gitu. Apakah dari awal dia jorok tapi dia bertopeng dengan sangat lihai? Mungkin. Atau dari awal dia tulus tetapi dalam dirinya memang si politik atau kekuasaan atau 3K itu punya kualitas yang mampu mengubah orang, kita kan juga nggak bisa bilang. Nah, ini berarti sama nih kayak yang dulu lu pernah bilang, si Oprah Winfrey ya. Oprah pernah bilang bahwa harta, tahta, dan wanita itu tidak mengubah orang menjadi berubah, tapi hanya menunjukkan siapa dia dari awalnya. Iya nggak sih? Oprah bilang gitu, tapi Oprah tidak menyebut Oprah itu yang Oprah bilang tuh uang gitu. Oke, oke. Lebih ke uang ya. Uang, wealth itu bisa tidak mengubah siapa lu, tapi akhirnya Menunjukkan siapa ya lu. menunjukkan. Tapi menurut gua itu terlalu, menurut gua tidak itu juga iya, tetapi itu plus bahwa uang dalam dirinya mampu mengubah siapa kamu. Berarti dua-duanya ya menurut lu ya. Itu memang Menurut gua menunjukkan dua-duanya. siapa asli lu, sekaligus ngubah lu juga gitu kan. Karena Betul. rasanya nggak fair kalau kita cuma percaya bahwa dia hanya menunjukkan sifat asli lu, warna asli lu, tanpa ada proses transforming di sana, mengubah dari yang misal tadi yang nggak begini jadi begitu. Itu rasanya kan juga ada terjadi kan, perubahan Ada. pasti ada, ya kan? Menurut gua ya. Nah, tapi dalam kasus gua sendiri, eh, apakah gua pengecut? Ya. Hmm. Ya. Berarti kan gini, gua mengeliminasi semua kemungkinan jatuh. Hmm. Gue adalah orang yang sangat aman dan menjaga keamanan itu dengan mengecilkan diri gue. Dalam kasusku yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, Itu diperlukan. bagiku ya itu yang paling bertanggung jawab dalam kasusku. Oke. Karena aku tidak cukup percaya diri bahwa ketika aku punya uang banyak, aku akan relate kepada penderitaan orang-orang kecil. Atau aku eh, eh, bisa khotbah dan isi khotbahku tuh bisa didengar banyak orang dan berkata, oh, gue menemukan bits and pieces dari hidup gue di dalam khotbahnya dia. Kalau gue naik Alphard, gue pakai Burberry asli, gue ketemu orang-orang kaya, begitu ya. Apa nggak khotbah gue seputar kekayaan? Kan itu yang memang Hmm. kulihat dalam hidupku. Yang jujurnya adalah gue sudah ada di atas sana, begitu. Ya gue nggak mungkin khotbahin yang di sini dong, itu kan palsu jadinya. Ya, tapi lu yang sekarang nggak khotbahin soal kemiskinan juga sih. Kalau gue nggak pernah dengar lu khotbahin soal kemiskinan Oh, juga. gue khotbahin soal brokenness banyak. Iya, iya, ya, brokenness mungkin. Tapi ya soal Mm-mm. hidup miskin, bertapa, kayaknya nggak ada ya. Itu nggak gue khotbahin karena menurut gue kayak gue bilang itu tidak relate kan. Maksudnya orang terpanggil jadi hamba Tuhan kan. Masa gue khotbah kepada orang-orang yang sedang bergumul untuk mau merit, nyari duit, mau merit. Kita harus menghindari harta. Ya gue mau Jual merit semua harta gitu, lu. jual. Ya kan dalam kasus gue pendeta. Kalau gue khotbah di depan para calon hamba Tuhan lain gue berani. Tetapi kan kalau kayak di grup kita nih RLST School of Theology, gue sering bilang gue miskin gitu dan Iya, iya, iya. gue tidak menyebut itu sebagai hal yang eh, mendulang iba atau kasihanilah gue, enggak, gue apa adanya aja, gue Iya, memang tidak iya. punya uang banyak gitu ya. Just be real you gitu kan. Iya, dan gue tidak merasa terhina karena itu loh, gue tidak merasa minder kecil gitu karena gue kemana-mana harus naik busway, gue menikmati busway. Kalau orang lihat, nah Jung ya lu pendeta naik busway gitu, sedangkan teman-teman lu yang lain udah pada naik Alphard, ya nggak apa-apa, puji Tuhan, gue tidak terhina, gue tidak merasa terhina Gue kan. pernah lo khotbah naik motor diledekin sama pengerjanya. Pendetanya Serius. naik motor. Gituin gue. Kalau gue diundang khotbah yang jauh-jauh ya gue tanya, jalur busway ke sana gimana ya, serius. Oke. Kalau nggak naik kereta bagaimana caranya ke sana. Kalau jauh-jauh ya. Kalau dia bilang susah ya ya udahlah gue naik Grab begitu kan. Gue pengen sekali-sekali khotbah bukan pakai blazer atau jas, tapi pakai ini jaket ojol gitu ya. Pengen pengen keren kali ya kalau bisa gitu ya khotbah. Aneh banget kali. Aneh banget lagi. Sengaja tuh sengaja. Cari Oh, ingin sensasi menunjukkan itu. bahwa kalau sensasi ya jangan. Sensasional ya. Tapi kalau memang akhirnya pendeta itu memang demi menghidupi keluarganya dan tidak membebani jemaat dia jadi ojol, kenapa tidak dia Ya. menggunakan jaket ojolnya berkhotbah? Itu kan siapa dia? Hmm. Bagiku sih tidak masalah ya. Makanya real lah, lu pendeta itu kan bukan akhirnya satu jabatan tertentu yang ketika lu naik mimbar lu bertransformasi di orang kudus. Pendeta itu kan sama-sama manusia bergumul. Hmm. Ya, Hmm. jadilah manusia di atas mimbar, jadi apa adanya saja. Ya. Berarti kalau gitu kalau aku boleh pinjam bahasanya Mel sekali lagi, dia bilang gini, skill menangani diri. Setiap orang Kristen itu seringkali kurang skill menangani dirinya. Malah seringkali ditutup, dipoles dengan hal-hal yang rohani gitu ya.
Saya kurang nge-charge nih, mari kita cari gereja yang pujian penyembahannya bagus. Maka kamu akan di-charge dengan sangat baik, dan lu akan punya baterai yang api yang berapi-api lagi, kira-kira gitu. Padahal menurut gue nggak gitu. Tadi barusan lu bilang dengan sangat baik bahwa be real itu menjadi hal yang lebih penting kadang-kadang ketimbang cuma sepuhan-sepuhan rohani, ya nggak? Cuma kan gini kok, permasalahannya saat lu berusaha menjadi real, lu itu harus deal dan ketemu sama banyak luka mungkin, sama banyak hal-hal yang mungkin lu nggak siap untuk lihat saat lu menjadi real gitu ya. Gila, gue ternyata separah itu, ternyata gue sejatuh itu gitu ya. Itu kan hal-hal yang nggak siap. Istri gue pernah cerita waktu di STRI gitu, banyak orang juga akhirnya nggak lulus di semester-semester awal mata kuliah konseling pribadi, karena kan kalau mau jadi konselor harus lulus mata kuliah konseling pribadi ya. Dan itu rata-rata orang-orang yang nggak ready untuk lihat dirinya ternyata sekampret itu, gue se-weak itu, gue selemah itu gitu kan. Lu gimana cara lu dealing sama melihat Chandra yang real, yang ternyata juga nggak punya apa-apa, mungkin yang sering lu bilang kan gitu ya, gue nggak tahu lagi lu punya sisi-sisi dark side apa gitu kan. Gimana lu ngedealing gitu kok? Kayaknya bullshit ya kalau gue bilang gue dealing 100% sudah selesai, nggak mungkin lah ya. Berarti masih progresif ya, masih progresif ya. Pasti lah, dan gue yakin akan ada banyak pergumulan ke depan gitu. Oke. Kayak akhirnya gue berdamai bahwa Chandra itu tidak akan pernah selesai diproses dan berproses. Sampai mati gue akan terus setengah jadi, setengah mateng gue itu kan, matangnya kan ntar di dalam anugerah kekekalan. Ya udah, terima, saya menerima itu, saya menerima bahwa saya tidak akan pernah sempurna, saya tidak akan pernah matang, saya tidak akan pernah selesai. Dan karena saya sudah menerima itu, saya tidak malu lagi sama itu. Oke. Penerimaan itu. Terus yang kedua kan aku akhirnya secure gini. Ada mungkin tiga kali ya. Tiga hal yang akhirnya membuatku sangat secure adalah, satu, aku secure dalam kasih Allah, bahwa Allah mengasihiku di dalam ketidaksempurnaanku. Bahwa akhirnya ketika aku journey within, melihat siapa diriku yang ternyata gila, gue ternyata cinta uang. Gue ternyata suka barang bermerek. Gue ternyata betul-betul bisa nabung sekian lama hanya untuk membeli gengsi supaya orang-orang memuji tas gue, jaket gue, baju gue. I am that kind of person. Saya adalah orang yang mencari validasi melalui setiap kata-kata khotbah. Gue adalah orang yang ketika tulis khotbah, gue berpikir, apakah khotbah ini akan membuat saya semakin disukai, diundang lagi, dipuji? Berapa orang yang akan saya thank you dari khotbah ini? Kalimat ini apakah akan menyinggung? Ternyata aku sekalkulatif dan semanipulatif itu. Ketika akhirnya journey within dan melihat diriku di cermin apa adanya dan membuka topeng satu-satu dan melihat borok, gila. Hal yang membuat gue secure adalah, pertama, oh ternyata Tuhan justru memanggil Chandra yang kayak begini jadi hamba Tuhan. Gitu. Kan menariknya adalah sebelum kita melihat kita apa adanya, Tuhan yang melihat kita apa adanya, dan Tuhan yang memilih memanggil kita. Oke. Maka cintanya mendahului cinta kita kepada diri sendiri. Makanya ada kata-kata yang bilang, we love because he first loved us. Bahwa ternyata di tengah perjalanan gue yang sudah hamba Tuhan ini, gue baru melihat diri gue dan gue gila, gue jelek banget gitu. Tiba-tiba tapi gue sadar bahwa, damn, kalau Tuhan melihatku dan mengenalku dari sebelum aku dilahirkan, ini yang menerimaku segitunya gitu ya. Ya, berarti yang dia lihat bukan the best or better version of me, but the Pencapaian, real version of me, right? Atau apa yang bisa lu lakukan, ataupun pencapaian lu gitu kan. Sementara kan kita menerima kita gini, kita tidak menerima kita sekarang, kita menerima kita nanti. So we love the best version of us. Dan karena we love the best version of us, we want to portray the best version of us in any possible situation. Kita ingin terus menonjolkan dan menopengkan si sosok yang kita suka ini kepada orang-orang. Yang ganteng, yang keren, yang khotbahnya bagus. Yang broken-broken mah kita sembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Tetapi akhirnya ketika journey within dan aku melihat brokenness-ku dan aku sadar bahwa oh, Tuhan sudah sayang sama aku. Itu jadi kekuatan untukku juga mengasihi brokenness-ku. Dan tiba-tiba kan yang best version ini mulai luntur gitu. Karena aku mulai sayang sama yang asli, tiba-tiba ya udah aku mulai mengganti gitu. Mengganti yang ini luntur karena ini palsu sebenarnya kepada yang ini. Bagaimana kalau orang-orang tidak lagi suka? Aku secure dalam kasih Allah dan kasih Allah cukup. Nah, disitulah baru aku mengerti kenapa dikatakan Christ is enough for me. Not because Christ will give me everything, tetapi penerimaan Kristus adalah modal yang cukup ketika aku tidak punya apapun.
atau aku tidak dapat validasi apapun, Christ in himself is enough for me. Tetapi kan itu apa ya? Itu terlalu klasik dan di saat yang sama tidak benar gitu. Gimana caranya? Karena gue juga butuh Christ dalam bentuk yang lain, itu tubuh Kristus. Christ is enough for me, tapi kan gue tidak mungkin hanya gue sama Tuhan sendiri kok. Akhirnya ketika aku itu jadi model pertama, aku mulai menunjukkan siapa diriku kepada tubuh Kristus. RLST lah yang betul-betul menurutku pertama kali akhirnya melihat diriku dan bilang, oh you are cool. Ya udah, jadi aja diri lo sendiri tanpa perlu bertopeng, tanpa perlu menampilkan yang baik gitu. Itu kan juga jadi dorongan buatku bahwa I don't need my other version, I just need to be me. Gitu. Jadi menurutku ada 3 gitu. Karena sebelum RLC keluargaku, papa mamaku, cici kokoku. Jadi akhirnya Tuhan, keluargaku sama RLST, RLC sama ada beberapa lah, Kak Dian salah satunya, sahabat-sahabatku yang kepadanya aku membuka siapa diriku, menunjukkan borok-borokku dan ternyata mereka mengapresiasi, bukan akhirnya menghakimi atau berkata, lu jangan begitu dong, lu harus jadi yang gini dong, enggak gitu. Oh ini siapa lu yang sesungguhnya? Ya sudah, mari kita bergumul bersama-sama gitu. Mari kita mengasihi bersama-sama. Gitulah. Bahwa ada malas-malasnya gue doa, kadang-kadang gue kesal sama Allah, and all that stuff lah. Kalau sampai komunitas lu yang tadi lu sebutkan tadi, itu ternyata Tuhan oke lah, kalau Tuhan terima lu, oke. Keluarga lu terima lu mungkin. Tapi kalau sampai memang ekosistem lu, kemudian lingkungan sahabat-sahabat lu gitu, RL, nggak terima lu gimana? Apakah itu menjadi validasi sebaliknya? Tadi kan lu bilang validasi yang positif, bahwa lu ternyata oke, just be a real me gitu ya. Tapi kalau ternyata mereka menolak dan akhirnya ngelihat, ih lu aneh ya Chan, gitu. Apaan sih lu gitu. Apakah itu kan jadi lu bikin lu down atau mungkin lu punya refleksi lain tentang itu. Oh ternyata penerimaan itu nggak boleh kita umbar ke orang lain, cuma Tuhan dan keluarga dekat saja gitu ya misalnya, atau gimana? Kalau skenario-nya adalah RL tidak menerimaku, atau gereja ini adalah gereja yang sangat tidak membiarkan aku melepas topeng. Jadi gue bisa jadi Chandra, tidak perlu jadi hamba Tuhan. Oke. Gitu kan. Gue hanya cukup jadi Chandra yang bergumul, tidak perlu jadi hamba Tuhan yang get together all the time misalnya. Gue akan cari gereja lain dulu. Kalau konstan semua gereja akhirnya sama, ada kemungkinan besar gue akan meninggalkan gereja dan kekristenan all together. Oke. Lu udah pernah sampai berpikir sejauh itu ya? Iya, karena ini yang real menurut gue ya. Iya. Dan akhirnya kalau gereja mendorong gue untuk be the fake version of me. Jangan salah loh. Gereja itu kan akhirnya mendorong kita to be the better version. Iya. Kan bukan berarti lu broken terus sampai bego begitu. Lu kan juga harus menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Tetapi kan proses itu harus real, proses itu tidak fake gitu. Dan akhirnya Chandra ya jadi Chandra yang lebih baik. Chandra bukan akhirnya dibentuk jadi Angga karena orang-orang lebih menerima Angga daripada Chandra gitu. Rada susah ngomongnya ya, but you get what I mean. Iya. Better version of me, but still me. Yes, problemnya kan orang mau better version itu sesuai dengan cara mereka yang mereka mau. Misalnya segala keburukan itu mesti ditengking. Itu kan skip proses ya. Gue bukan nggak percaya penengkingan, tapi seringkali praktek yang diberikan adalah skip proses ketimbang menghantar orang itu berproses sebagai dirinya sendiri. Bener nggak? Ya kan? Nah, berarti kalau gitu, segala yang dari tadi lu sebutkan, itu kan integrasi tuh kok. Integrasi antara teologi dan psikologi. Kesadaran bahwa Tuhan mencintai saya lebih dulu, hadir mendahului bahkan dari rasa cinta saya sama diri saya sendiri. Barulah di situ kan aspek psikologisnya muncul tuh, ya kan? Lu yang ngelihat diri lu yang rapuh dan sebagainya. Gua rasa banyak orang juga percaya kok Tuhan sayang sama dia, tapi kok susah ya meriletkan antara yang teologi itu, kasih Allah yang cinta sama kita itu kepada yang psychological thought gitu loh. Psychological aspects gitu kan. Kalau lu kan tadi kayak mudah banget. Jadi ketika gue melihat Tuhan sayang sama gue secure dan gue mengganti, lu tadi gitu kan, mengganti cara pandang gue yang salah tentang diri gue seperti Allah melihat. Lah itu kan kayaknya lu ngomong gampang banget, tapi please kasih tahu kita apa yang terjadi pada masa itu. Ketika lu bicara mengganti, karena banyak orang percaya Tuhan sayang dia, oke lah. Tapi kok nggak bisa sampai level secure seperti yang lu katakan sampai tingkat mengganti apa yang dia rasa benar sebelumnya menjadi apa yang Allah anggap benar. Itu gimana? Apa yang terjadi dalam diri seorang Chandra sebenarnya?
Itu bertahun-tahun lah ya, Berarti prosesnya berarti nggak bertahun. singkat ya? Lu pertama Enggak lah, come on. oke. Itu Oke. tidak ngomong gampang, iya. Ngomong Iya. gampang karena gue sudah di sini, Iya iya iya. ya Jadi kan? apa yang terjadi sebenarnya? Eh, Oke, ketika gue bilang bahwa Allah mengasihi, banyak orang percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Mhm Mereka mhm. pertama-tama harus bertanya, dalam pikiran mereka ketika Allah mengasihimu, apakah Allah mengasihi kamu yang jelek, atau Allah mengasihi kamu yang jelek karena kamu yang jelek ini bisa jadi lebih baik? Bagaimana kalau kamu hanya jadi kamu dan tidak menjadi lebih baik? Does God still love you still? Oke. Pertanyaannya gitu kan. Ketika akhirnya Chandra cuma jadi bangsat dan bangsat saja, Mhm. tanpa ada kemungkinan berubah. Apakah Allah tetap mati buat Chandra? Apakah Allah tetap sayang Chandra? Apakah Allah tetap membela Chandra dan percaya sama Chandra? Ataukah Allah mengasihi Chandra karena Allah percaya Chandra akan berubah? Jadi lagi-lagi sama. Yang dilihat adalah the best version. Mhm. Oke, gue sayang sama lu sekarang dengan harapan sayang gue membawa lu ke sini. Maka sebenarnya bukan gue nggak sayang sama ini, gue sayang sama ini. Kita sayang sama ekspektasi Tuhan tentang kita gitu ya kira-kira ya? Atau Tuhan akhirnya tidak mengasihimu sesungguhnya, Tuhan mengasihi akan gambaran masa depan akanmu. Dan itu yang sering kali kita lihat sebenarnya kan? Iya, jadi kayak makanya kita takut banget kalau kita Iya berdosa iya karena iya kita iya. takut Tuhan tidak sayang sama kita gitu. Maka kan dalam pikiran kita, God doesn't love me, God love this better version of me. Mhm mhm. Dan karena Tuhan mengasihi gue yang di masa depan yang lebih baik, gue harus mengejar itu dan jadi lebih baik. So God love me still, God love me more and all and Iya. all and all. Makanya gue harus menambah dengan banyak doa, dengan banyak Pelayanan. dengan banyak pelayanan, dengan banyak kekudusan. Karena Iya, itulah yang Tuhan yang lihat Allah ketika suka. Tuhan menyelamatkanku. Pesannya kan sama, kamu dalam dirimu tidak cukup. Kamu yang berubah itu yang cukup. Wait, Kalaupun aku wait. mengasihimu sekarang, itu karena aku berharap kamu bakal berubah. Gitu. Ya, ya. Tapi bukannya itu juga benar ya sebenarnya? Ya kan Allah juga mau kita kan juga sanctification kan, mengalami proses pengudusan seperti yang Allah inginkan, Allah mau. Itu kan juga nggak bisa ditampik dan dinegasi segitunya dalam rangka menerima diri kita yang apa adanya kan? Iya nggak sih? Iya, Ngerti nggak tapi sih? kan kita percaya bahwa sanctification itu bukan sanctification bukan syarat, itu hasil. Ya, Ya kan? Maka ya. gini, maka dan Paulus sendiri bilang bahwa kita jadi kita banget ya Paulus. Paulus sendiri bilang bahwa akhirnya eh kamu diselamatkan karena kasih karunia kalau kalau Kristus mati buatmu ketika kamu masih berdosa. Itu kan penekanannya Iya, clear iya, iya, gitu. iya. Maka ketika Allah melihatmu, Allah tidak melihat the best version of you. You are enough. Fakta bahwa you are enough itu rupanya memotivasimu untuk menghasilkan kekudusan, itu persoalan yang Oke. berbeda. Maka ketika kekudusan ini tidak ada dan kamu hanya jadi bangsa, makanya aku sering bilang begitu kan. Apakah Allah mengasihimu? Pesannya apakah kamu cukup atau tidak? Karena dalam semua bentuk kasih manusia, kamu tidak pernah cukup. Kadang-kadang aku merasa begitu ya. Mungkin nggak Bahkan kita terbawa kali ya. Kita juga kan mungkin besar di dalam lingkungan keluarga yang gue cinta sama lu, kata papa mama misalnya, kalau lu bisa ranking 1 misalnya gitu-gitu kan. ya, Jadi juga kan pola asuh gue percaya sekali pengaruh sama cara kita memandang Tuhan tentang hidup kita, ya nggak sih? Tapi kan ketika lu bilang bahwa Tuhan cinta kita yang bangsat tadi, yang the real you tadi itu, apakah Tuhan di dalam dirinya tidak punya ekspektasi bahwa oke, gue itu cinta lu yang sekarang apa adanya, tapi gue juga sekaligus di saat yang sama Tuhan yang berharap lu berubah menjadi lebih kudus, lebih baik dan sebagainya. Gimana? bisa. Tapi apakah akhirnya ketika aku tidak memenuhi harapanmu, kasihmu luntur? Hmm. Apakah Oke. harapanmu jadi dasar kasihmu Tuhan? Oke. Karena let's face it deh gitu ya, kalau Tuhan berbicara sama aku sayang sama kamu Chan, dan aku berharap kamu berubah jadi manusia kudus. Kayak pacar Dan kita kalau gitu ya. ya misalnya gitu Tuhan, Ya, misalnya Tuhan ngomong begitu ya di kitab suci kita gitu, aku berharap kamu jadi manusia kudus, dan kalau kamu tidak kudus, kasihku luntur. Dari awal lu nggak usah sayang sama gue deh, gue nggak yakin gue mampu kudus. kasih lu bersyarat men gitu kan. Bukan cuma kasihmu bersyarat gitu kan, akhirnya kita sendiri percaya bahwa kekudusan pun anugerah gitu kan. Itu kan jadi kuasi malakama. Iya. Kalau akhirnya kekudusan jadi syarat kasih, sementara kekudusan itu juga anugerah, kita kan jadi kelimpungan sendiri. Nah, dalam diri gue nggak ada modal untuk Melakukan memproduksi kudus. kekudusan Ya. itu gitu. Lu kan menjebak gue di dalam penerimaan yang tidak mungkin gue dapatkan. Begitu dong, kalau akhirnya kekudusan harus jadi syarat, lah gimana caranya?
Iya, iya, iya. Itu makanya kan akhirnya kita percaya bahwa Allah ultimately love us because of the love itself, because himself, tidak pernah karena kita. Mhm. Kalaupun kita harus menemukan alasan kenapa Allah mau mengasihi manusia, alasan itu tidak mungkin di dalam diri kita, alasan itu hanya bisa di dalam diri Allah. Iya. Ya kan? Itu kan sebenarnya bahasa yang kita pakai, bahasa filosofi untuk menyatakan we don't really know why God chose us. Mhm. It's beyond our comprehension. Karena beyond our comprehension, lebih baik berkata it's in God. Alasan itu. Oke. Because we don't know. Iya. Berarti tadi langkah 1 menurut lu adalah, seberapa sadar kita dicintai Tuhan, dalam posisi Tuhan yang cinta kita yang real gitu ya. Itu kan step 1. Step 2-nya apa? Atau step lanjutannya apa? Eh, eh, Bagaimana lu bisa bilang mengganti, tadi kan dengan sangat mudah, tapi aduh, prosesnya panjang sebenarnya. Pertama kesadaran tentang Tuhan yang cinta kita apa adanya, yang kedua apa? Atau yang selanjutnya apa? gue nggak yakin bahwa bisa di stepin. Dan kalau lu nyuruh gue Mhm. stepin, gue rada-rada susah gitu. Ya udah, Karena akhirnya, ceritain aja, ceritain proses lu apa, ketika uh-uh. kesadaran itu muncul, lalu apa yang akhirnya Eh, bisa mengganti? yang membutuhkan waktu lama sekali adalah Mhm. percaya bahwa betul-betul dia mengasihiku apa adanya. Oke, I got Itu it. lama sekali. Itu kan tidak instan. Tek, gue sadar, Tuhan sayang gue. Enggak, itu lama sekali. Dan akhirnya, Mungkin lewat berkali-kali Tuhan tunjukin sesuatu mungkin, ya nggak sih? Tuhan bicara sesuatu atau mungkin dalam proses kesalahan dia katakan atau menyapa lu sekali lagi, ya nggak sih? Atau pasti pasti, pasti banyak itu kan peristiwa-peristiwa tertentu. pasti. Dan kalau lu suruh sebut peristiwanya apa, gue akan Iya, bingung. iya, iya. Yang jelas gue tahu bahwa itu period sampai sekarang pun masih. Mhm, mhm, Gitu. mhm. Dan Bingung seperti kan lo, mampus keundang kontradiktif, di Kitchen Table Talk makanya. Bingung kan lo? seperti kontradiktif ya. The realization that God loves you as who you are, itu tuh produce somehow worse feeling in you. Maksudnya? eh Aduh sih, aku lupa gitu. Kayaknya bukunya Philip Yancey deh. Bukunya Philip Yancey dengan sangat baik gitu menggambarkan itu gitu. Eh, aku lupa buku Philip Yancey itu memuat either surat asli atau cerita rekaannya Yancey. Tapi kurang lebih dia bilang begini. One day ada pasangan Hmm. yang akhirnya menikah, tetapi sebenarnya cewek ini mantan pelacur. Oke. Ini nggak either kesaksian atau cerita gue lupa ya. Oh. Cewek ini mantan pelacur gitu. Tapi one day akhirnya cewek ini terdorong untuk kayaknya gue harus jujur kepada suamiku bahwa gue ini mantan pelacur yang sudah melayani banyak sekali laki-laki. Gitu. Sekalipun dengan konsekuensi bahwa saya akan ditinggal. Cerai, ya. Mm-mm. Maka one day ketika mereka lagi makan, wanita ini cerita gitu, gue mantan pelacur gitu, dan dia tidak berani menengok kepada suaminya ini. Lalu silence, panjang banget silence gitu. Terus akhirnya wanita ini tidak tahan, dia melihat muka suaminya dan dia melihat suaminya sedang menangis dan suaminya cuma bilang gini, I love you, I love you, I love you. Lalu menurut cerita Yancy, dan ini aku sangat relate sekali. Sama diri lo, sama kehidupan lo. Ya, wanita ini merasa sangat worse, sangat buruk, dan dia Oh, worst mengeluarkan feeling, worst tangisan, feeling. ya, worst feeling. Dia mengeluarkan tangisan lolongan gitu. Itu bahasanya sih, dan gue suka banget gitu. Dia melolong seakan-akan tangisan yang tertahan sekian lama, worst feeling gitu, bahwa gue aja benci sama gue, how can you love me gitu. Dan gue tidak mampu menerjemahkannya, but it's kind of like itu worse banget gitu. But at the same time you feel love, but that love brings somehow worse feeling in you. Dan lu akhirnya meraung, menangis, terluka, mendamba, lu melihat diri lu sangat jelek, dan lu bingung kenapa ada orang yang sayang sama lu, dan lu menangis karena ketulusan itu, tapi lu juga menangis kenapa lu worse banget, Jadi kenapa mixed feeling banget ya sebenarnya ya. mixed feeling. Dan itu yang lu rasain kan? Iya, a bit ya, bukan a bit lah, persis kayak begitu, worst feeling. Dan dari situ mulai apa ibaratnya bisa kan dibilang perubahan besar atau mungkin titik berangkat atau apa setelah itu didapati maka kan mulai muncul kesadaran baru tentunya ya nggak bahwa oke, saatnya gue mengganti apa yang gue anggap selama ini menjadi apa yang Tuhan lihat ke dalam diri gue gitu ya kira-kira ya. Apa masih panjang lagi prosesnya sampai proses mengganti tadi? Itu titik balik ya, tapi the funny thing is kalau kita bilang titik balik, kita kan mencari ada satu kejadian, satu fenomena. Di Dan itu nggak mana? ada. Apakah lagi saat teduh, apakah lagi doa gitu ya. KKR kesembuhan KKR ilahi. sehingga lu menangis begitunya gitu, lu melolong, meraung.
Kalau lu bilang begitu, aku rasa ada beberapa gitu. Tapi yang mana yang puncak jadi titik balik, Nggak gue nggak tahu. berani bilang. Oke. Maka gue bilang itu seperti period of time. Mm-mm, mm-mm. Tanpa sadar gue sudah di sana seakan-akan Oke. begitu. Oke. Dan sebenarnya kan Alkitab sendiri pernah sering bilang begitu kan, sering bilang kayak akhirnya si pemungut cukai yang di belakang memukuli dirinya, Ya, ya. lalu si wanita pelacur yang mencurahkan semuanya sambil menangis meraung-raung kepada Allah yang mengasihi dia gitu, menerima curahan minyak narwastunya. Aku rasa tuh sebenarnya itu gitu, tapi aku tidak cukup bisa eloquent menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi Ya. dalam diri jiwa kita ketika the Lord touch us that way, sehingga akhirnya kita sadar bahwa damn, so this is love. Mhm, mhm, So mhm. this is what love is gitu. Di saat Mhm. yang sama lu di puncak, di saat yang sama lu di lembah, di saat yang sama lu benci diri lu dan lu mau mengubah diri lu menjadi seperti yang dia mau karena lu, tapi di saat yang sama lu sendiri sadar bahwa gue yang pelacur ini cukup, it's kind of mixed feeling Iya, gitu. iya, iya. Tapi yang pasti mungkin mixed feeling itu akhirnya menghasilkan sebuah keberanian. Iya nggak sih? Ya. Gue juga kurang lebih punya pengalaman yang sama gitu ya. Ketika rasa tidak layak itu muncul di hadapan Tuhan dan sebagainya. Kalau boleh dibuat sequencing gitu ya. Sequence selanjutnya adalah keberanian. Setelah kesadaran, keberanian kalau menurut gue gitu. Mungkin dalam konteks beberapa kasus teman-teman bisa berbeda gitu ya. Keberanian apa? Keberanian untuk berkata tidak sama dosa gitu ya. Dan keberanian untuk berani melangkah lebih jauh hal-hal yang gue nggak pernah pikir sebelumnya, tapi gue tahu ini Tuhan gitu ya. Itu somehow kayak keberanian yang terkumpul dan gue maju gitu kan ke ke jalan yang mungkin gue tadinya nggak pernah berani masukin gitu ya. Dan itu yang terjadi kok dalam pengalaman gue. Apakah keberanian itu juga hadir di diri lo atau mungkin dalam bentuk yang lain? Kalau lu bilang bahwa akhirnya muncul keberanian untuk berkata tidak kepada dosa, justru kayaknya dalam diri gue bukan exactly like that. Keberanian mungkin bukan keberanian kali ya, keharusan dulu ya. Keharusan untuk berkata tidak kepada dosa itu justru terproduce before that. Ketika gue belum merasakan justru kasih Allah ya, itu. justru ketika gue ya. belum discover God's love, kalau kita boleh menyebutnya demikian gitu ya. Kok bisa? Tapi itu karena gini, karena gue merasa bahwa kalau gue nggak kudus, dia nggak sayang gue, maka harus gue berkata tidak kepada dosa. Oke. Dan itu kan jadi bondage baru kan? Beban baru tuh, benar-benar. Beban baru, karena kita nggak bisa betul-betul lepas dari dosa in a way that, ya kayak aku bilang gitu, kalaupun gue secara eksternal tidak berdosa, diam-diam gue menginginkan dosa, diam-diam gue berharap gue tergelincir dan menikmati dosa, diam-diam gue berharap bahwa pornografi itu bukan dosa begitu. Dan itu kan sebenarnya bikin kita makin gila, gue makin tidak bisa gitu. Justru yang terjadi ketika ini adalah bukan akhirnya nggak apa-apa berarti gue berdosa, maka gue bisa melakukan merayakan. Ya, bukan merayakan dosa, tapi kayak gini, seperti dosa itu ya somehow di kanvas hidup gue yang hamba Tuhan ini, dosa itu somehow menjadi faktor yang sangat kecil dibandingkan dengan kasih Allah yang tiba-tiba memenuhi seluruh kanvas hidupku, anugerah yang memenuhi kanvas hidupku. Apakah aku akhirnya membiasakan dosa? Tidak. Apakah aku berkata tidak kepada dosa? Ya. Tetapi aku berkata tidak kepada dosa not because supaya gue dikasih Allah, tapi karena gue sudah dikasih Allah. And that love membuat gue ingin melakukan itu untuk Allahku. Tetapi kalaupun dalam perjalanan gue jatuh, dosa itu faktor yang kecil dibandingkan dengan kasih Allah. Jadi gue kembali lagi bergumul tanpa rasa malu, tanpa rasa bahwa gue tidak layak. Jadi gue akhirnya menjauh dari Allah gara-gara dosa. Karena dosa itu faktor yang kecil. Sama kayak lu ngelihat pernikahan hal yang kecil sehingga oke, ini memang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan baik-baik, tapi ini bukan segalanya. Lu pernah bilang gitu kan bahwa ada aspek lain, panggilan Tuhan dan sebagainya yang lebih besar di dalam hidup gue daripada cuma sekedar fokus kepada pernikahan atau mungkin selibat gak selibat dan sebagainya, ya nggak sih? Itu berbeda gue rasa. Itu beda kasus. Itu berbeda. Okay. Itu tidak diproduksi karena gue menemukan kasih Allah. Can you imagine kalau lu ketemu kasih Allah, konsekuensinya adalah lu orang jadi berpikir nggak merit, not like that. Tetapi memang dalam kasusku pribadi, dalam hidupku pribadi, aku sendiri melihat bahwa tujuan hidupku ya yang sangat spesifik Chandra dan unik Chandra ini, pernikahan bukan segalanya. Dan pernikahan tidak akan membuatku utuh. Bukan itu yang membuatku utuh. Ya, makanya porsinya jadi kecil kan. Bukan seperti banyak orang yang melihat porsi
ini menjadi porsi yang segala-galanya harus dicapai, kalau Hmm. nggak dicapai duniamu runtuh dan sebagainya. Iya kan? Iya kan? Iya, 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 iya. Iya. Nah, tapi itu tidak sama sekali ada hubungannya sama what we talked about earlier Oke. gitu. Berarti kalau gitu, eh, ketika lu mulai merasa itu keharusan, baru lu discover kasih Tuhan, justru mungkin yang terjadi di kebanyakan orang sebaliknya kali ya. Saat mereka sudah bisa mungkin discover nggak boleh ini, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini, katakanlah sebut apapun bentuk dosa eksternal misalnya yang mereka cut, yang mereka batasi, yang mereka tahan-tahan gitu kan. Tapi at the end mereka juga nggak ketemu sama discover kasih Tuhan seperti yang lu bilang tadi. Sehingga segala hal yang dilakukan, segala bentuk pelayanan, segala cara mendekat sama Tuhan tentu menjadi hal yang apa? Mau dibilang nggak genuine atau apa? Jadi ngerti maksud gue? Iya, iya. Mungkin Jadi tidak ya, genuine ya. Mungkin ya, mungkin bahasa yang tepat adalah, tapi gue nggak berani bilang begitu juga iya. sih. But then again, ketika lo melakukan semua disiplin rohani dan ketika lo melakukan semua yang lo anggap yang kita anggap kudus, yang gereja anggap kudus termasuk pelayanan, yang harus lo tanyakan adalah apakah lo melakukan itu untuk menambah kredit di hadapan Allah, untuk membeli validasi orang-orang dan membeli validasi di hadapan Allah, untuk menambah topeng kesempurnaan Nambah supaya follower. akhirnya ya you feel good about yourself bahwa sekarang Chandra udah hamba Tuhan, jelas lebih baik daripada Chandra yang dulu, just to feel good about yourself, atau itu authentically digerakkan oleh kasih Allah, tidak untuk semua yang tadi membeli yang tadi, but because of you want to do it because the love of God. Konsekuensinya tanpa itu seharusnya you still feel loved by God. Gitu kan. Maka kan akhirnya pelayanan itu sesuatu yang sangat sukarela, sangat personal, sangat Disukai. digerakkan oleh ya penuh sukacita karena itu digerakkan oleh kasih Allah. Berarti kalau gue belakangan pelayanan gue nggak mengalami sukacita, gue perlu didoakan sama lu gitu ya, biar gue bisa discover kasih Allah Iya. gitu ya. Didoain semoga lu pikir gua apa ya? Atau nah tapi gini dong, kita kan harus seimbang, bro. Gereja-gereja yang memang toksik itu sulit sekali lo jadi tempat bertumbuh. Kan lu di awal pernah bilang lu tadi bilang begitu kan, tadi bilang bahwa bukan sepuan-sepuan rohani, gue harus di-charge segala macam gitu. Tapi kita tahu lah ada gereja yang memang memanfaatkan kita, gitu kan. Kita tahu lah ada leader-leader, gembala-gembala hari Minggu gitu, yang cuma kucuk-kucuk datang duduk, doa berkat pulang, nggak ngerti apa-apa soal jemaat, sementara kita para full timer tuh sesibuk itu gitu loh. Sulit sekali lah untuk kita akhirnya menemukan relation tubuh Kristus yang genuine dan menemukan tempat bertumbuh di tempat yang kayak begitu gitu. Bagaimanapun, sekalipun kita sangat dekat dengan Allah atau menemukan kasih Allah, kita kan masih manusia yang butuh satu sama lain. Kalau lu tidak bisa jadi tempat yang menjadi support system yang ada, ya jangan salahkan kita dong kalau akhirnya kita juga drain betul-betul dan akhirnya burn out betul-betul. Gitu. Dan apa ya, mudah bagi gembala hari Minggu untuk bilang bahwa saya tidak merasa keberatan, ya lu gembala hari Minggu. Kalau gue cuma kucuk-kucuk hari Minggu, kenapa gue nggak berapi-api? Iya kan, lu datang, gereja sudah dibuka, pelayanan sudah tinggal jalan, ya kan? Lu tinggal duduk, jemaat sudah datang gitu. Kan lu nggak perlu ngurusin itu jemaat sehari-hari kayak bagaimana, lu nggak perlu nyari itu jemaat kayak gimana, dari mana itu jemaat datang, lu cuma cukup ambil buahnya doang, ambil kreditnya doang. Itu mah mudah. Maka apa ya, janganlah akhirnya kita pun menggunakan percakapan kita yang sangat rohani dan sangat penuh kasih Allah ini sebagai alasan untuk memperbudak full timer gitu. Iya. Ngerti. Oke, bagian terakhir kalau gitu. Dari seluruh percakapan yang panjang ini, gue pengen dong Kocan memberi tips mungkin atau mungkin merumuskan sesuatu gitu ya. Gimana ya untuk menjaga kasih Allah yang sudah ditemukan tadi di tengah fluktuatifnya hidup yang seringkali juga menyebalkan, bikin lelah, bahkan pelayanan juga sucks gitu ya. Apa sih yang bikin lu tetap discover sama kasih Allah itu? Apakah lu melihat kalau dulu Allah mencintaiku segini, sekarang beda jadi lebih besar, atau sama aja kasihnya dari dulu dan sekarang, tapi apa yang membuatmu tetap merasa dicintai oleh Allah sebagai bagian terakhir kita? Gue sangat berhati-hati untuk akhirnya tidak terjebak kembali kepada kekuatan diri, bahwa gue harus banyak berdoa untuk mempertahankan kasih Allah, untuk menjaga kasih Allah. Karena sekalipun kita menggunakan bahasa-bahasa kayak gitu ya, kita harus banyak saat teduh untuk tetap membakar
for me ujung-ujungnya adalah kembali ke sana. Kalau gue tidak berdoa, maka gue tidak dekat dengan Allah. Lagi-lagi Ritus. betul, lagi-lagi menempatkan kekuatan atau perbuatan sebagai syarat. Apakah gue berdoa? Iya. Apakah gue bersaat teduh? Sometimes. Apakah gue bergumul dengan Alkitab? Ya karena gue pendeta jangan ngomong lah ya. Tetapi aku tidak melihat itu sebagai hal yang mempertahankan atau menjaga kasih Allah gitu. Ya, tapi yang gue sadari gini, gue sadari bahwa Allah itu ada di setiap langkahku, bahwa dia ada di setiap momen hidupku dan dia tidak pernah jauh. Aplikasinya apa? Implikasinya apa? Perbuatan bentuk realnya, konkretnya apa? Konkretnya adalah kadang-kadang gue suka ngobrol sendiri dalam hati dan gue tahu Allah mendengar. Kadang-kadang ketika gue bergumul melihat kejadian yang pahit, gue tahu ada Tuhan di sampingku. Bahkan seperti aku mengimajinasikan in physical form, He's with me. Dan gue tahu itu benar. Tapi kan gue tidak lantas menjadikan itu doktrin ya, atau gue tidak mengkhotbahkan atau gue tidak menjadikan itu kesaksian. Ketika lu khotbah di mimbar, lu taruh ada dua bangku di belakang gitu ya, buat Roh Kudus duduk, Tuhan Yesus duduk, Allah Bapa, kan secara fisik gitu ya. Enggak, tapi maksudnya itu yang membuat, jadi aku menempatkan itu, kalau mau menggunakan bahasa menjaga dan mempertahankan, aku menempatkan menjaga dan mempertahankan itu kepada kasih karunia, bahwa Allah mau bersamaku, dia di setiap momen hidupku, tanpa perlu aku berdoa di dalamnya. Maka di dalam mengarungi hidup yang sehari-hari ini pun sakral. Yang mundane dan biasa ini pun ada Allah. Gitu. Maka aku tidak perlu menggelegar, aku tidak perlu aku tidak perlu mengadakan doa khusus gitu supaya Allah bahasa roh sejam sehari misalnya. Ya gitu. Aku tidak perlu kayak begitu ya. Dalam hidup sehari-hariku pun aku ingat Allah. Dan ketika aku ingat Allah kan otomatis kan, oh aku tidak boleh melakukan ini. Oh aku boleh melakukan ini. Oh bagaimana cara aku bisa memuliakan Allah di sini gitu. Dan kadang-kadang itu tidak harus hal yang wow kan, tidak harus hal yang bombastis bagaimana gitu. Jadi ya kalau orang-orang melihat hidupku ya, gila hidupku biasa banget. Iya. Dan mundane banget. Iya. Boring banget mungkin kali ya. Karena gue kerjaan setiap hari baca buku gitu. Tapi ya aku tahu bahwa Allah ada di sana dan itu cukup bagiku. Dan kesadaran untuk meyakini Allah di samping kita itu ternyata mewujudkan praktik-praktik yang tentunya sangat Kristiani bahkan ya. Allah nggak suka deh kalau gue kayak gitu. Allah suka kalau gue gini. Iya nggak sih? Iya kan? Ya seperti akhirnya kan muncul gitu kan. Atau ketika aku menghadapi kejadian, kayak automatically I was praying gitu. Tuhan tolong. Ya. Kayak kemarin kan bokap gue didiagnosa cancer, right? Gue tahu banget bahwa Allah ada di sana. Karena kami kelimpungan satu keluarga. Oke. Tetapi kami tidak putus harapan, kami tidak menyerah, kami tidak langsung jadi, pokoknya gimana ya, stabil gitu. Dan gue tahu bahwa itu kan sebenarnya tidak ada yang bombastis gitu. Kami hanya ketika berita itu datang, kami menangisnya menangis, kami bergumul, kami pusingnya pusing, kami mencari cara, kami mencari dokter setengah mati. Tapi along the way kalau kami lihat ke belakang, ya kami tuh stabil, aku tuh stabil. Dan aku tahu bahwa ini Tuhan banget lah. Kan tidak mungkin Chandra begitu. Tetapi kan ini tidak muncul dalam bentuk bombastis bagaimana gitu. Sehari-hari tetap sama gitu. Tetap bergumul, internalnya yang berbeda rasanya. Oke. Tidak dengan wujud Tuhan datang dan berkata receive, sembuh gitu ya, dan bombastis banget ya. Atau tiba-tiba gue berdoa dan gue merasakan kesan. Enggak, sama aja gitu. Kami tetap mengantri, kami tetap bingung sama BPJS bagaimana gitu. Kami tetap berpikir bagaimana ya kalau kemo, uang dari mana, tetap begitu gitu. Tetapi di dalam yang sehari-hari itu, dalam kehidupan yang biasa itu ada Tuhan di dalamnya. Dan itu yang membuat everything changes sekalipun eksternalnya sama menurutku ya. Oke. Thank you banget Kocan dan teman-teman lain. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.